Halo pejuang, kembali lagi dengan kata Kakang Afid. Untuk kalian pejuang PTN, kita akan belajar contoh soal TPS UTBK tahun 2020. Pada video ini kita akan bahas bagian pengetahuan kuantitatif, materi bilangan. Langsung saja, bismillah. Lanjut. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah. Soal ini pernah keluar di SBMPTN tahun 2018. Nah, di sini kita lihat pada pilihan jawaban ya. Ada dua bentuk, yang pertama itu desimal dan yang kedua adalah pecahan biasa. Untuk mengerjakan, cara yang paling cepat adalah dengan menyamakan bentuknya. Dalam hal ini kita samakan ke dalam bentuk desimal. Kita mulai dari yang A dulu ya, yang pilihan jawaban yang A. Di situ ada pecahan biasa 3/9. 3/9 itu sama dengan 1/3. Kalau kita sama-sama bagi 3 jadi sama dengan 1/3. 1/3 sama dengan 0,33. Kemudian ada lagi yang kedua 4/9. 4/9 ini berapa kalau dijadikan desimal? Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini, atau mungkin kalau teman punya cara lain monggo terserah. Kalau Kang Afid biasanya seperti ini. 4/9 nggak bisa, maka nolnya kita tambahin 1 jadi 40. Maka di sini tulis 0, sekarang 40/9, maka jawabannya adalah 4. Karena 9 kali 4 36. Masih kurang dari 40 tapi mendekati 40. Jawabannya kan 36. Berarti kalau sampai ke 40 kurangnya 4. Berarti kita tulis di sini 4. Nah, kemudian 4/9 nggak bisa lagi tambahin 0. 40/9 4 lagi, itu seterusnya, kayaknya 0,44 gitu ya. Sekarang kita lihat option A, urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, 0,2 kemudian 3/9 0,33 berarti benar, dan 0,33 0,55 benar naik, 0,55 jadi 0,44. Nah, ini berarti salah ya, berarti salah option A. Kemudian kita coba yang B. 5/9 itu sama dengan berapa? 5/9 seperti tadi ya, tapi 0 berapa coba? 5. 9 kali 5 45, sisanya 5, berarti nggak bisa tambah 0 lagi. Nah, 0,55 dan seterusnya, 5555 terus gitu. Ini untuk yang B. 5/9 udah, 6/9 sama. Nah, berapa berarti? Berarti 9 kali 6 ya. Nah, berarti kan 0,6. 9 kali 6 54, sisanya 6, berarti 0,66. Itu udah kan ya. Sekarang kita lihat yang B. 0,2 jadi 0,5/9 0,55 naik. Nah, 0,5 kok 0,55 jadi 0,5. Nah, berarti ini urutannya salah yang B. Nah, sekarang yang C. Di situ ada angka 3/7. 3/7 itu berapa? Kita tambahin 1. Nah, di sini 0,4. Karena 7 kali 4 28, kurangnya 2. Nah, 2/7 20/7 jadi 2. 7 kali 2 kan 14, kurangnya berapa? Sisanya berapa? 6. Berarti 8. Karena 8 kali 7 56.
sisanya 4. Itu seterusnya dibagi terus dan seterusnya ya. Kemudian 37 udah, ada 4/5. 4/5. 4/5. Kalau 4/5 kan gampang ya. Berarti kalau 4/5 itu 0,8. Kemudian kita lihat yang C ya, 0,25. Kemudian 3/7 itu 0,4. Nah, berarti naik benar. 0,42 terus turun jadi 0,40. Nah, ini salah nih. Nanti yang C salah. Dan yang D. Yang D ada 3/7. Oh, 3/7 udah tadi ya yang ini. Nah, berarti tinggal 3/4. 3/4 itu sama dengan 0,75. Kita lihat option yang D ya. 0,25 kemudian 3/7 itu 0,4. Nah, benar naik ya. Kemudian 0,5, kemudian setelah 0,5 3/4 0,75. Ini nih benar, karena urutan dari yang paling kecil ke yang besar, maka jawabannya adalah yang D. Atau kalau mau cepat lagi, teman-teman bisa menghafalkan bentuk-bentuk desimal dari suatu pecahan biasa yang sering keluar. Ini dia Kakang Afid sudah sediakan. Kalau teman-teman bisa menghafal ini akan lebih cepat lagi. Tapi kalau teman-teman malas menghafal, bisa juga dengan cara yang tadi, tapi mungkin akan sedikit lebih lama. Begitu teman-teman. Ya, soal nomor yang kedua. Rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Jika rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun, dan rata-rata usia B dan C adalah 43 tahun, maka usia B adalah, nah, soal ini pernah keluar di SBMPTN tahun 2018. Ini soal tentang rata-rata ya, jadi dari kalimat yang pertama nih, rata-rata A, B, dan C adalah 37 tahun. Kalau kita tulis dalam rumus menjadi A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan 37 tahun. Nah, kalau kita uraikan jadi A ditambah B tambah C sama dengan 37 dikali 3. 37 kali 3 berapa? 7 kali 3 21. Tulis 1, ini 2, 3 kali 3 9. 9 tambah 2 11, berarti 111. Kemudian kalimat yang kedua, rata-rata usia A dan B, A tambah B bagi 2 sama dengan 30 tahun. Ini kalau kita tulis jadinya A ditambah B sama dengan berapa? 30 dikali 2. Jadi ini dikalikan sana, ini juga tadi gitu. 30 kali 2 60. Kemudian yang ketiga, rata-rata usia B dan C adalah B plus C sama dengan ini B ya, sama dengan 43 tahun, maka B plus C sama dengan 43 kali 2 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 86. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan, kan ada 3 persamaan ya. Ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Nah, sekarang ini bisa kita substitusikan. Misal kita substitusikan saja ya, dari persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Di sini kan A plus B plus C sama dengan 111, di mana A plus B itu sama dengan 60. Nah, maka yang A plus B di sini kita ganti dengan yang ini. Nah, jadi A plus B kan sama dengan 60, berarti 60 ditambah ini C ya, C sama dengan 111. Maka dari sini kita jadi tahu C itu berapa. C sama dengan 111 dikurangi 60, maka jawabannya adalah 51. Jadi C udah kita ketahui nih, C sama dengan 51. Nah, dari sini kita juga
saya masukkan ke sini karena yang sedang kita cari adalah nilai B. Nah, kan C-nya udah diketahui. Nah, jadi gimana? B-nya kita tulis ulang jadi B ditambah C. C-nya berapa? C-nya 51. B ditambah 1 sama dengan 86. Maka dari sini kita bisa cari B. B sama dengan 86 dikurangi 51. Nah, 86 kurangi 51 sama dengan 35. Jadi usia B adalah 35 tahun. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha. Kalau mau paham, mau nilai bagus, ya harus belajar dong. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Jangan ragu, jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan ingin nilai bagus, klik subscribe dan lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena Kang Hafid akan makin sering upload untuk kalian semua. Sekian, salam Kang Hafid.